Nanti buat breakout room gimana, Bu? Oke, breakout room ya. Ini saya coba lihat di sini dulu ya, bisa nggak breakout room. Kebetulan saya nggak bawa breakout room-nya. Kebetulan ini saya nggak bawa laptop ya. Kalau di laptop kelihatan, tapi kalau di sini nggak kelihatan breakout room-nya. Nah, kayaknya nggak kelihatan, nggak optimal ya kalau di tab ya breakout room-nya. Mungkin breakout room-nya nanti di ini aja ya, di apa WA dan sebagainya ya. Oke, silahkan Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba salah satu dari kalian memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum saya izin ya Pak memimpin doa. Ya, silakan ya. Teman-teman silakan sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, apakah teman-teman kabar gimana nih? Apakah baik atau sehat? Atau ada yang sakit? Sehat, Pak. Baik, Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak. Oke, alhamdulillah. Semuanya sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya akan melakukan presensi kepada nama yang dipanggil. Harap on cam. Udah semua. Oke. Yang pertama, Rihadatul Aisy. Hadir, Pak. Terus Nila Saryasdia. Hadir Bapak. Terus Maya Srinarti Siregar. Hadir, Pak. Lalu ada Siti Maisaroh. Apakah hadir? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Akmal. Hadir, Pak. Terus yang terakhir Paradila Puspitasari. hadir Bapak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi hari ini. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Terlihat, Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Jadi tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia. Terus siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum masuk ke materi lebih jauh, apakah ada yang tahu apa itu pertumbuhan? Atau perkembangan? Saya mau, Pak. Apa tuh, Akmal? Kalau pertumbuhan itu kayak bertambahnya ukuran kita. Iya, betul. Terus ada yang lain? Saya mau nyoba, Pak.
Boleh? Jadi kalau pertumbuhan, iya pertumbuhan ukuran, pertambahan ukuran kayak tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Tapi kalau saya izinnya perkembangan juga ya Pak. Kalau perkembangan itu lebih ke pematangan organ gitu, kayak organ reproduksi gitu Pak. Baik. Ya, betul. Seperti yang dikatakan oleh Akmal dan Ais, pertumbuhan itu kayak adanya perubahan, kayak pertambahan seperti tinggi badan dan berat badan. Perubahan itu dapat diukur. Kalau dapat diukur itu masuk pertumbuhan, sedangkan kalau yang tidak dapat diukur itu masuk ke dalam perkembangan. Selanjutnya, menurut kalian apakah manusia dapat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus? Apakah manusia dapat tumbuh terus-menerus atau ada waktu manusia tidak dapat tumbuh lagi atau berkembang lagi? Terus-menerus. Terus-menerus. Iya, Pak. Ini selama hidupnya ya, kalau meninggal sih orang nggak tumbuh. Izin Pak, menurut saya ada batas waktunya Pak, kayak di batas usia tertentu aja gitu. Ada batas waktunya. Oke, jadi ada dua jawaban yang berbeda ya. Selanjutnya saya akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok untuk melakukan pengisian LKPD dan presentasi hasil diskusinya. Ini pembagian kelompoknya. Oke. Pembagian kelompoknya itu yang namanya ada huruf M dengan nama yang tidak ada huruf M-nya ya. Oke. Jadi Rihadatul Aisy sama Nilasari sama Farijal Puspitar itu kelompok 1. Terus Mae sama Muhammad Akmal itu kelompok 2. Sebentar. Maya Sarah masuk mana Pak? Apa? Maya Sarah masuk kelompok mana Pak? Kelompok yang ada M ya, kelompok 2. Oke. Ya, LKPD sudah ada di kolom komentar. Karena breakout-room-nya tidak bisa, kalian bisa berdiskusi di WA grupnya masing-masing ya. Itu pengerjaannya. Saya kasih waktu 5 menit, berarti dari sekarang dari 10.33 sampai 10.38. Apakah bisa untuk pengisiannya 5 menit? Oh iya, maaf. Kelompok 1 akan mengerjakan LKPD yang berwarna kuning, sedangkan yang kelompok 2 akan mengerjakan LKPD yang berwarna orange. Jadi soalnya sama, agar tidak tercampur jadi dipisahkan saja. Apakah 5 menit bisa? Oke, berarti dari 10.34 nanti sampai 10.39 ya. Jika ada kendala dalam pengisiannya, bisa langsung di open mic dan kasih tahu apa
permasalahan. Oh iya, itu kan ada 3 kolom jawaban ya. Jadi soalnya bisa kalian pindah-pindah gitu loh. Kalau misalnya jawaban yang banyak tuh yang nomor berapa bisa dipindahin. Sesuai dengan banyaknya jawaban yang kalian dapatkan. Kelompok 2 sudah, Pak. Baik. 1 menit lagi ya. Kelompok 2 sudah? Iya, kelompok 2 sudah, Pak. Oke. Kelompok 1, 1 menit lagi. Gimana kelompok 1 apakah sudah selesai? Sebentar lagi, Pak.
Baik. Sudah, Bapak. Kelompok 1 udah ya, Pak? Belum ya? Belum. Ya, boleh. Kelompok 1. Siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 1 boleh, Pak? Ya, silakan. Ya, kami dari kelompok 1 izin menjelaskan jawaban kami dari tugas LKPD ini, di mana yang jawaban pertama akan dijelaskan. Oh, 1 orang aja ya, Pak, yang ngomong? Bebas. Boleh, 1 orang aja. Oke, saya izin sebagai perwakilan kelompok saya, di mana yang pertama itu pertanyaan mengenai, menurut kita apa itu stunting dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang jauh lebih pendek dari standar usianya akibat kurangnya asupan gizi yang cukup selama periode kritis pertumbuhan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurang gizi, infeksi berulang seperti diare, sanitasi yang buruk, pola asuh yang tidak tepat, dan akses terbatas ke layanan kesehatan. Kemudian, upaya pemerintah untuk mengatasi stunting adalah dengan mengadakan program peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan atau disingkat PMT untuk meningkatkan status gizi anak. Adapun upaya menurut kami yaitu dalam mencegah terjadinya stunting, yang pertama peningkatan asupan gizi ibu hamil dan anak, kemudian ada edukasi dan penyuluhan, perbaikan sanitasi dan kebersihan, pemantauan dan intervensi dini, dan kerjasama multisektor seperti mengintegrasikan pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah, melibatkan sektor swasta dalam program CSR untuk mendukung pencegahan stunting. Sekian dari kelompok 1, Pak. Baik. Boleh beri aplaus kepada kelompok 1. Mungkin bisa reaksinya. Gitu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang ingin presentasi? Baik, Bapak. Mungkin saya pertama ya, Pak, di dalam LKPD itu ada pertanyaan yang pertama itu tentang apa sih menurut kalian stunting dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Nah, itu stunting merupakan kondisi di mana anak itu memiliki tinggi badan yang jauh lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan asupan gizi. Nah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Itu dikarenakan biasanya akibat kurangnya asupan gizi yang cukup selama di mana hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya itu kurang asupan gizi pada ibu pada waktu hamil, terus kebutuhan nutrisi anak yang tidak terpenuhi, serta beberapa penyebab lainnya itu seperti penelantaran dan tidak mendapatkan ASI eksklusif dari ibu, dan serta makanan pendamping atau MPASI yang berkualitas buruk, dan beberapa penyakit yang menghalang penyerapan nutrisi. Mungkin bisa dilanjutkan teman-teman yang lain. Oke, mungkin bisa saya lanjutkan. Jadi untuk pertanyaan kedua itu apa upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah stunting? Jadi ada beberapa upaya yang telah dilakukan. Yang pertama itu seperti pemberian makanan tambahan atau PMT, yaitu dengan cara membagikan makanan bergizi untuk penuhi kebutuhan nutrisi balita dan ibu hamil. Terus yang kedua itu ada posyandu, yang mana ini itu merupakan layanan kesehatan gratis untuk memantau tumbuh kembang anak dan edukasi gizi bagi
biasanya itu dilakukan di kelurahan gitu. Terus ada sanitasi, yaitu tingkatan akses air bersih dan sanitasi layak untuk cegah penyakit dan stunting. Kemudian ada pendampingan keluarga, dan yang terakhir ada edukasi. Oke, saya lanjutkan ya Pak, nomor 3. Itu terkait jelaskan upaya apa yang akan kalian lakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, untuk mencegah terjadinya stunting, kita dapat melakukan dengan mengkonsumsi makan yang bergizi, kemudian menerapkan pola hidup yang sehat, kemudian jika bayi harus mengikuti imunisasi secara rutin. Nah, ketika mungkin kebanyakan kalau stunting itu di pedesaan ya Pak. Nah, jadinya kita harus memberitahu tuh ke warga-warganya bahwa imunisasi itu harus dilakukan secara rutin oleh setiap anak. Kemudian memberikan pengetahuan bahwa pemberian ASI itu sampai usia 6 bulan. Kemudian kita juga harus memantau tumbuh dan kembang dari anaknya. Sekian dari saya Bapak. Ya, berikan applause pada kelompok 2, kelompok 2, karena telah mempresentasikannya. Iya, tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 karena telah memaparkan hasil diskusinya dengan baik, dan juga ini diskusinya lumayan lengkap ya, tentang stunting. Stunting itu singkatnya kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang jauh lebih pendek dari standar karena berbagai faktor, salah satunya itu adalah karena kurangnya nutrisi atau gizi yang harusnya didapatkan, tapi dia tidak mendapatkannya, maksudnya gizinya kurang gitu loh. Oke. Dan ada beberapa upayanya tadi telah disebutkan. Upaya yang dilakukan pemerintah itu mengadakan program peningkatan gizi pada masyarakat, terus ada beberapa upaya lain kayak seperti di Posyandu itu ada layanan kesehatan gratis, terus di bidang sanitasi itu ditingkatkan akses air bersih dan sanitasinya. Jadi stunting ini merupakan masalah dari dulu di Indonesia. Beberapa tahun kebelakangan ini stunting itu banyak terjadi di Indonesia. Namun karena banyaknya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, lambat laun jumlah stunting di Indonesia mulai menurun. Sampai pada tahun 2022 itu sekitar 21,6%. Itu masih termasuk tinggi karena seharusnya jumlah stunting di suatu negara itu minimal di bawah 20%. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali mengenai materi yang tadi. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Bapak. Baik. Sudah Pak. Jadi seperti yang dikatakan tadi, pertumbuhan itu merupakan perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa atau berat badan yang bersifat irreversibel atau dapat diukur. Sedangkan perkembangan itu merupakan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan itu
masih satu kesatuan, namun di sini dipisahkan. Jadi pertumbuhan ini, yang dimaksud pertumbuhan ini tuh pertumbuhan fisik seperti tinggi badan. Jadi dipisahkan. Oke, jadi contoh pertumbuhan itu ada ini nih. Ini contoh pertumbuhan fisik yang terlihat ya. Jadi yang awalnya kecil atau tinggi badannya segini, yang pas masih bayi, lama-kelamaan akan bertumbuh tinggi. Dan terus kalau perkembangan itu dia kayak bersifat abstrak, jadi susah untuk diukur. Kayak misalnya awalnya kita nggak bisa berbicara, terus sekarang bisa, lalu awalnya kita tidak bisa berpikir kritis, sekarang kita sudah mulai bisa berpikir kritis. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda ya, dibedakan sesuai dengan apa yang dapat diukur gitu. Jadi, oh ya, buat pertanyaan tadi, apakah manusia dapat terus tumbuh dan berkembang secara terus-menerus? Manusia tidak dapat tumbuh terus-menerus karena, maksudnya pertumbuhan ini pertumbuhan fisik ya, karena ada beberapa hal yang menghambatnya, seperti ada komponen-komponen yang tidak dapat tumbuh di usia tertentu, seperti tulang. Pada usia tertentu tulang sudah tidak bertumbuh atau sudah nggak bisa, jadi manusia sudah tidak bisa tumbuh tinggi di usia tertentu, seperti sekitar itu umur 21 tahun atau orang yang remaja yang akan beranjak dewasa. Jadi dewasa tuh udah sulit untuk bertumbuh tinggi. Kalau perkembangan itu akan terus-menerus terjadi karena banyak hal yang baru yang akan dialami oleh manusia, sehingga akan menambahkan berbagai pemahaman baru. Oke. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada gen, hormon, pertumbuhan. Terus kalau faktor internal itu faktor yang seharusnya kita dapatkan yang berasal dari luar tubuh, seperti makanan, air, oksigen, suhu, aktivitas tubuh. Tadi stunting itu karena kurangnya nutrisi dari luar. Jadi karena kurangnya salah satu jadi faktor eksternal, maka pertumbuhan dan perkembangan menjadi terhambat. Oke, menurut WHO, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi, sehingga ditandai dengan tinggi badannya yang berada di bawah standar. Terus cara pencegahan stunting seperti yang dijelaskan tadi, itu memastikan anak makan sayur yang cukup, terus mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur. Jadi asupan gizi ini sudah dipenuhi dari dia masih dalam kandungan sampai di usia 2 tahun. Kenapa di usia 2 tahun? Karena kalau udah lebih dari 2 tahun itu udah sulit untuk memperbaiki stuntingnya. Jadi karena masih usia 2 tahun ini masih tahap pertumbuhan, jadi masih mudah untuk memperbaiki stunting. Terus ada memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, mengusahakan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Ada beberapa upaya juga pemerintah dalam mengatasi masalah stunting ini, seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait stunting, terus pembagian makanan tambahan untuk ibu hamil, dan juga pembagian tablet darah kepada remaja turunan ibu hamil, terus meningkatkan pelaksanaan konsultasi ibu hamil, dan juga seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman, yaitu kayak meningkatkan tingkat akses air bersih, dan juga adanya bantuan keluarga asuh terhadap pola hidup sehat dengan kader kesehatan dan petugas lain. Terima kasih. Apakah sejauh ini apakah ada yang bertanya? Bapak mau nanya
Boleh, Akmal? Berarti pertumbuhan itu nggak selama terjadi. Maksudnya kan kalau misalkan tumbuh terus itu kita mungkin bisa jadi raksasa gitu tinggi. Berarti itu nggak bisa ya, Pak? Iya. Jadi manusia tuh tidak bisa tumbuh terus-menerus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa komponen yang tidak dapat terus tumbuh dan akan berhenti tumbuh di usia tertentu. Gimana? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Kirain saya tuh tadinya manusia bisa tumbuh terus sampai tinggi gitu, Pak. Iya. Tidak bisa, Akmal. Oke. Terkait materi tadi. Bapak mau nanya. Ya, boleh. Kan tadi katanya kayak pertanyaan Akmal itu berarti kita tidak bisa bertumbuh terus ya Pak. Nah, kan kalau misalnya tinggi badan itu sebenarnya memang setelah ada beberapa faktor yang nggak berkembang atau bertumbuh lagi, itu benar-benar nggak bertumbuh lagi atau memang tetap mengalami pertumbuhan tapi melambat gitu Pak. Gitu kayak misal tinggi nih kita nih, katanya kalau udah umur berapa gitu nggak bakal bisa tinggi lagi gitu. Tapi kan beberapa ada tuh kayak obat yang kayak peninggi badan gitu kan yang katanya bisa membantu untuk membantu pertumbuhan tinggi yang bisa dikonsumsi orang dewasa. Berarti dari situ kita lihat itu beneran tumbuh badan kita memang berhenti atau masih mengalami pertumbuhan tapi dia melambat gitu, Pak. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya pertumbuhan itu tidak terhambat, tapi cuman lebih tidak berhenti, cuman terhambat. Jadi lebih sulit aja gitu kalau untuk bertambah tinggi kalau sudah dewasa. Sebenarnya bisa, tapi sangat lambat. Ya, gimana? Iya, Bapak terjawab. Berarti sebenarnya kita itu nggak berhenti bertumbuh, cuman melambat aja ya mungkin metabolisme tubuhnya ya, Pak ya. Iya, betul. Ya, Pak, makasih. Ya, apakah ada yang ingin nanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, selanjutnya bisa berikan kesimpulan. Apakah siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Coba yang belum nanya tadi. Mai, Nila, Ya Pak, boleh Pak saya Pak. Jadi boleh. tadi kan dibahas ya Pak terkait pertumbuhan dan perkembangan. Nah untuk pertumbuhan itu yang dapat diukur. Nah sedangkan kalau misalkan perkembangan itu yang tidak dapat diukur. Kayak misalkan pertumbuhan itu kayak tinggi badan gitu ya Pak. Terus kalau misalkan perkembangan itu mungkin di perkembangan organnya kali ya Pak, saya sedikit lupa Pak. Terus tadi juga dibahas terkait stunting. Nah stunting itu termasuk salah satu masalah yang ada pada pertumbuhan dan perkembangan terutama pada manusia. Nah cara mengatasinya gimana kalau misalkan ada stunting gitu. Nah kita tuh bisa menerapkan pola hidup yang sehat, kemudian memberi arahan atau pengarahan kepada masyarakat
di sekitar gitu, bahwa imunisasi anak itu penting, makanya setiap anak kecil itu harus mengikuti imunisasi secara lengkap gitu. Kemudian memberikan juga pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk pemberian ASI itu sampai usia 6 bulan gitu Pak, kesimpulan hari ini. Iya, betul sekali. Terima kasih Mae telah memberikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran kali ini ditutup, ada sebentar. Saya akan berikan post test ya sebagai penguatan. Link post testnya ada di kolom komentar. Apakah sudah selesai? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, karena pembelajaran kita telah selesai, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Yanti. Oke, terima kasih ya Irgi. Teman-teman yang lainnya silahkan kasih ini dulu dong reaksinya atas apa yang disampaikan oleh Irgi ya. Oke, itu ya dari teman-teman reaksinya ya Irgi ya. Baik, silahkan menuliskan refleksi untuk guru modelnya, kemudian komen untuk muridnya, dan lembar observasinya diisi ya oleh observernya. Saya beri waktu 2 menit ya, 11.05 kita akan masuk ke penampilan yang kedua.